Teman-teman, kali ini kita ada di area persawahan. Teman-teman bisa lihat di belakang kenapa Kang Idan sekarang ngambil latar di persawahan. Nah, kita akan membahas sesuatu yang menjadikan kita hidup atau sumber kehidupan. Salah satunya adalah padi atau beras yang sering kita makan menjadikan nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Nah, teman-teman tetap di dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang sudah apapun. Oke, kali ini kita akan membahas sebenarnya yang teman-teman sering makan, tapi di sebagian wilayah di Indonesia itu tidak mengkonsumsinya, atau ada makanan pokok yang lain, seperti halnya ubi jalar, terus juga papeda atau sagu, kemudian ada juga yang singkong. Nah, kita kebanyakan di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, pada dalamnya padi ditanam di area persawahan untuk dipanen. Saat ini Indonesia mampu memanen tanaman padi itu setahun 3 kali. Setahun 3 kali dengan jumlah yang begitu banyak, terutama di daerah Pulau Jawa kebanyakan memang mengkonsumsinya makanan pokoknya adalah padi. Ada beberapa varietas, salah satunya juga andalan ada Pandanwangi yang harum, kemudian juga ada Cianjur, Ciherang, dan lain sebagainya ya. Oke, sebenarnya yang ingin kita bahas adalah teman-teman mulai dari proses. Teman-teman bisa lihat di belakang nanti juga Kang Idan diselingi oleh petani yang sedang membajak sawah menggunakan alat bantu traktor. Kalau dulu-dulu ada yang dicangkul sendiri kemudian memakai kerbau, dan saat ini memakai traktor ya, mesin traktor quick yang paling terkenal. Nah, dari mulai dicangkul dulu atau dibajak dulu, setelah dibajak baru si bibitnya itu disemai, setelah itu baru ditanam. 3 bulan kemudian kadang masih ada yang memakai pupuk, terus juga pestisida yang lain untuk merawatnya, dan 3 bulan baru bisa dipanen. Ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung dari hama dan oke. Setelah dipanen, si beras itu disimpan, ada yang disimpan, ada yang dijual, dijemur sampai kering, kemudian kalau bahasa sininya dihelar ya, ditungkal. Ada juga yang masih memakai apa itu, tumbukan ya, lisung. Setelah digiling kemudian jadi beras, dan kesananya anak nasi. Kalau zaman dulu masih ada yang pakai dangdang, yang pakai seeng kalau bahasa Sundanya, ada yang sudah memakai kastrol, nasi liwet. Ada yang sekarang mungkin makin mudahnya lagi memakai magicom, tapi faktor kesehatannya makin kesini makin berkurang ya. Kalau dulu-dulu terjamin, orang tua kita, nenek moyang kita jarang ada sakit karena sangat terjaga proses memasak makanan pokok. Teman-teman, kemudian yang ingin Kang Idan bahas di sini juga salah satunya tentang ketahanan pangan. Kenapa Indonesia lahan pertaniannya banyak, luas, tapi kadang-kadang juga berasnya masih impor, entah apa yang salah, padahal setahun 3 kali. Dan makin mirisnya lagi, sekarang lahan-lahan pertanian sudah banyak dibangun properti ya, bangunan, perumahan, dan lain sebagainya. Peraturan agraria ada, tapi entah kenapa masih juga minim untuk diterapkan. Ada tikus. Kemudian yang selanjutnya, seharusnya kita
Indonesia, terutama daerah Pulau Jawa itu belajar ada kampung adat yang di situ padinya itu lahannya tidak terlalu luas, penduduknya banyak, warga adatnya banyak, tapi di kala panennya hanya setahun sekali, dan itu pun harus dihitung melalui hitungan rasi bintang, dan di tetua adat dihitung panennya kapan, proses tanamnya kapan, itu dihitung dengan begitu ketat ya. Ada proses upacara adat istiadat, salah satunya adalah di Ciptagelar ya, daerah Sukabumi Cianjuran. Nah, di situ padi atau di lumbung padinya, ketahanan di tempat menyimpan padi, yaitu lumbung, leuit, kalau bahasa Sundanya leuit, itu jatah berasnya atau jatah padinya itu ada yang 200-300 tahun ke belakang, dan itu tidak busuk. Sangat anehnya, tidak memakai pestisida dan tidak memakai pupuk kimia, tapi memakai pupuk organik ya, dari daun-daunan, terus juga dari kotoran domba, kotoran binatang yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk hewani, pupuk kandang. Nah, anehnya yang panen setahun sekali dengan beribu warga adat itu cukup, dan berasnya itu selalu surplus teman-teman, tidak pernah minus, cadangannya masih banyak. Dan kenapa itu tidak dicari tahu apa ilmunya ataupun apa keunggulannya, atau malahan lagi ada yang ketahanan sudah beralih dari padi ke singkong, yaitu di Cirende, daerah Bandung ya, Cimahi, itu beda hal lagi. Kemudian juga ada di daerah adat, kampung adat Baduy, ada Baduy luar, Baduy dalam, dan satu ajaran di kampung adat itu beras atau padi itu dilarang dijual, harus cukup atau harus dimakan sendiri. Kalau ada yang meminta, tetangga yang perlu kasih, tapi tidak boleh dijual. Sebuah dosa besar jika warga adat istiadat, terutama di Ciptagelar, menjual padi atau menjual berasnya ya, karena itu sumber kehidupan, sumber utama dari kehidupan warga situ sendiri. Kalau yang lain boleh dijual, seperti sayuran ataupun kebutuhan lainnya, madu atau yang bisa dijual, tapi khusus untuk padi atau beras itu dilarang dijual, dan ada sanksi adat yang berat yang harus ditanggung oleh warga adat yang jika ketahuan menjual beras atau menjual padi. Salah satu juga peraturan yang Kang Idat sangat setuju untuk menjaga kearifan dan varietas di Ciptagelar itu sendiri, di kampung adat itu sendiri. Sehingga apa solusinya bagi negara kita, ataupun salah satu solusinya untuk kemakmuran para petani adalah satu, mensejahterakan para petani, dan keduanya kita harus lebih dekat dengan alam. Gitu kan, lebih dekat dengan alam, lebih bersyukur lagi. Nah, ketahanan pangan, terus juga dilarang, nggak usah ya sebenarnya impor itu, nggak tahu lah peraturan bagaimana. Oke, Kang Idat tidak akan membahas itu, tapi setidaknya kita simpan, bagi yang punya sawah kita simpan dulu untuk kebutuhan kita, sisanya bolehlah untuk dijual. Cadangan, mungkin kalau di Indonesia cadangan beras kita jika panen itu paling bertahan 1-2 bulan, dan sisanya gitu kita harus ngimpor. Anehnya itu kenapa nggak tahu, padahal negara kita adalah negara mayoritas petani, dan wilayah kita adalah wilayah agraris, jelas pertanian yang diunggulkan. Semoga ini semua bisa menjadikan pengingat teman-teman, bisa menggugah teman-teman, antara jadi yang kampung adat sebenarnya tidak kuno, itu lebih unggul, itu lebih modern, karena bisa bertahan, dan padi atau berasnya itu sampai ada yang 100-200 tahun yang lalu dan tidak busuk, kalah dengan kita yang mayoritas sudah memakai alat, sudah memakai pupuk pestisida, sudah memakai alat bantu yang lainnya, tapi panen setahun juga 3 kali, tapi anehnya tidak bertahan lama, dan cadangannya itu hanya mampu sebulan 2 bulan. Tuh, itu panennya juga gitu. Kita pernah
swasembada beras, tapi itu pun tidak bertahan lama. Entah kenapa, apa yang harusnya. Yuk kita sama-sama belajar menggali lagi potensi kebudayaan, karena budaya itu, adat istiadat itu tidak kuno teman-teman, tapi ajaran leluhur kita itu benar-benar mensejahterakan, benar-benar untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kita harus bisa memfilter mana yang baik buat kita, mana yang buruk, dan kita harus mempunyai jati diri. Inilah kita, inilah saya, dengan kearifan dan kebudayaan yang tidak tidak mengganggu orang lain, tidak menghina orang lain. Kita berjalan sesuai apa adat istiadat dan hukum agama yang kita percaya. Itu saja teman-teman, semoga dapat bermanfaat, juga bisa memberikan ilmu buat teman-teman, mencerahkan teman-teman semua. Kembali lagi yang Kang Edan mohon, yang belum subscribe mohon di subscribe, like dan komen, kemudian juga share sebanyak-banyaknya, sebarkan ke orang lain agar juga Kang Edan makin semangat bikin videonya, makin bermanfaat lagi konten-kontennya untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.